Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Lindri Astuti, NP42, akan melakukan presentasi pada pertemuan 4 Lembaga Keuangan Syariah kali ini. Hal yang kita pelajari pada pertemuan 4 ini yaitu konsep dan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang meliputi fungsi dan peran lembaga keuangan syariah serta peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah. Dan di sini saya akan mempresentasikan artikel yang terkait dengan peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah, di mana saya memilih artikel dengan judul Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Hani Tahliani dan terbit 2 Agustus 2020. Yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tantangan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tantangan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama yaitu menyesuaikan pola bisnis dengan digitalisasi layanan bank, menekan atau meminimalisasi pembayaran NPF, serta mencari alternatif market baru, minimal market yang tidak terdampak signifikan akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Menyikapi pandemi COVID-19, kebijakan WFH mulai dimunculkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dengan tujuan terlaksananya social atau physical distancing. Namun sayangnya gerakan tersebut berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Menurut Bank Dunia, dampak dari COVID ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik, dan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Menurut data dan informasi terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, yang mana meningkat 1,63 juta orang. BI juga terkena dampak COVID-19 ini, yaitu nilai Jakarta Stock Exchange Composite yang stabil di sekitar 6.200 hingga akhir Januari 2020, mengalami penurunan besar menjadi 4.000 pada minggu terakhir Maret. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mencapai 16.575 rupiah per dolar Amerika Serikat pada tanggal 23 Maret, yang mana terlemah sejak krisis keuangan Asia tahun 98. Industri perbankan syariah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi rakyat. Industri perbankan syariah harus membuat strategi inovasi baru serta mitigasi risiko yang tepat dan cermat untuk bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Artinya, industri perbankan syariah mempunyai tantangan yang harus diubah menjadi sebuah kesempatan untuk bisa lebih baik. Maka dari itu sudah saatnya perbankan syariah memulai merevisi kembali strategi, mengingat tidak ada yang mengetahui kapan COVID ini akan berakhir. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan tantangan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap atau pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, serta pengaruh suatu kondisi dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, sejarah perbankan syariah di Indonesia. Bank Syariah atau Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis. Percepatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan. Di Indonesia, prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan, diyakini pula akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Eksistensi perbankan syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah, terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Bank syariah
tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal, tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial. Selanjutnya yaitu tantangan dan peran kebijakan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai lembaga intermediasi, denyut bisnis bank sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi yang digerakkan oleh aktivitas masyarakat, sehingga ketika masyarakat dipaksa tinggal di rumah, maka bank juga terpaksa rela untuk kehilangan potensi pendapatan. Menurut penulis, tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah adalah dari sisi pembiayaan, sehingga bank harus fokus pada strategi dan implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Perbankan syariah harus tetap selektif dalam menyalurkan kredit di tengah pandemik, sehingga mampu menjaga rasio NPF dengan mengukur omset perusahaan, memulai revisi target pertumbuhan, dan memangkas target pembiayaan menjadi lebih konservatif. Tantangan perbankan syariah yang pertama yaitu menjaga jarak fisik atau physical distancing. Perbankan syariah harus menyesuaikan pola bisnis akibat pandemi COVID ini, yaitu dengan melayani nasabah melalui digitalisasi layanan bank, baik layanan digitalisasi dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. OJK menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank dan atau melalui media digital milik calon nasabah dan atau nasabah bank yang dilakukan secara mandiri. Digitalisasi layanan bank memungkinkan bagi nasabah dan calon nasabah untuk memperoleh layanan perbankan secara mandiri atau self-service tanpa harus datang langsung ke bank. Pelayanan atau servis juga bukan sebatas melayani, melainkan mengerti, memahami, dan merasakan. Dengan demikian, penyampaian dalam pelayanan akan mengenai hard share pelanggan. Hard share dan mind share tersebut dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan terhadap suatu produk. Tantangan yang kedua bagi industri bank syariah saat pandemi COVID ini yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah. Guna menekan NPF, bank perlu melaksanakan restrukturisasi. Restrukturisasi ini bertujuan untuk meringankan kreditur dalam bentuk penyesuaian cicilan pokok, penurunan suku bunga, serta perpanjangan waktu. Restrukturisasi juga dapat menjaga likuiditas bank. Tantangan ketiga adalah mencari alternatif market baru. Alternatif yang bisa dipilih yaitu yang tidak terdampak signifikan akibat pandemi COVID-19. Contohnya pemberian pembiayaan kepada UMKM produsen alat kesehatan, seperti APD, masker, dan yang lainnya, yang memiliki permintaan tinggi pada pandemi COVID-19 ini. Dengan memberikan pembiayaan pada fasilitas pelayanan kesehatan, perbankan syariah akan dapat menahan penurunan market secara signifikan sekaligus mempertahankan UMKM agar tetap produktif dan eksis di tengah masa pandemi COVID ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, industri perbankan syariah perlu beradaptasi menyusun strategi baru sesuai kondisi terkini, serta mampu melihat peluang dari setiap tantangan yang ada. Tantangan pertama, industri perbankan syariah harus menyesuaikan pola bisnis dengan digitalisasi layanan bank, baik digitalisasi dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. Kedua, menekan atau meminimalisasi pembayaran NPF agar tetap bisa survive di masa pandemi COVID-19. Dan ketiga, mencari alternatif market baru, minimal market yang tidak terdampak signifikan akibat pandemi COVID-19, sehingga industri perbankan syariah tetap dapat bertahan di tengah serangan pandemi COVID ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.